Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran multimedia. Baik, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran desain grafis percetakan. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang dasar desain grafis dan nirmana. Desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain artinya adalah merancang atau merencanakan sebuah karya atau objek, sistem komponen atau struktur. Sedangkan desain grafis adalah suatu bentuk rancangan kompleks antara kata-kata, gambar, grafik, foto, dan ilustrasi yang berguna untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, itu pengertian dari desain grafis. Jika dihubungkan dengan desain grafis percetakan, maka desain grafis percetakan adalah sebuah karya desain grafis yang hasilnya sudah dicetak atau di-print dalam bentuk media komunikasi grafis. Nah, tentang media komunikasi grafis ini sudah saya buat videonya secara khusus, ada di link di atas, bisa diklik di pojok kanan atas. Nah, dalam belajar desain grafis percetakan, kita tidak luput dari apa yang namanya nirmana. Jadi kita harus mempelajari apa itu nirmana dan apa saja unsur-unsurnya. Secara arti kata, nirmana dapat diartikan sebagai tidak ada wujud atau tidak ada rupa. Hal ini dimaksudkan bahwa nirmana dari semula yang tidak ada rupa, kemudian berwujud media rupa untuk memperoleh keindahan. Jadi artinya adalah sebelum diolah, sebelum didesain, nirmana ini tidak ada wujudnya, tidak ada rupanya sama sekali. Nah, setelah didesain, setelah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk karya seni yang sangat indah, jadi memperoleh keindahan. Nah, secara harfiah, nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, nirmana ini juga sudah saya buat videonya secara khusus, ada di pojok kanan atas, bisa diklik. Di situ lengkap ya mengenai pengertian dan contoh-contohnya, baik nirmana dwimatra maupun nirmana trimatra. Unsur nirmana dalam prinsip desain. Unsur konseptual nirmana terdiri dari titik, garis, bidang, gempal. Sedangkan unsur-unsur visual nirmana yaitu bentuk dan raut, ukuran dan tekstur, serta warna. Prinsip-prinsip desain atau prinsip keindahan bentuk yaitu terdiri dari kesatuan dan dominasi, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, proporsi, dan skala. Jadi intinya dalam dasar desain grafis dan nirmana yang dipelajari adalah tiga pokok materi ini, yaitu unsur-unsur konseptual nirmana, unsur-unsur visual nirmana, dan prinsip-prinsip desain. Jadi kali ini kita akan kupas tuntas mengenai materi tersebut ya. Yang pertama, unsur-unsur konseptual nirmana, yaitu yang pertama adalah titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Pada gambar dalam bidang akan berawal dari sebuah titik dan berhenti pada sebuah titik. Nah, gambar di samping itu merupakan contoh nirmana dwimatra dari unsur titik. Jadi titik yang awalnya di sebelah kiri hanya berupa titik saja yang tidak ada rupa, tidak ada arti, tidak ada karya seni keindahan, dirubah menjadi sebuah karya yang indah, yang contohnya seperti di gambar di kanan itu namanya nirmana dwimatra dari unsur konseptual nirmana berupa titik. Unsur konseptual yang kedua adalah garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak,
vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Jika titik-titik diletakkan sejajar secara berimpit, maka akan didapatkan sebuah garis. Contoh garis adalah ada gambar di sebelah kanan atas itu contoh berbagai macam bentuk garis. Dan contoh hasil nirmana dwimatra dari unsur garis adalah ya seperti gambar yang ada di sebelah kanan itu. Nah, itu adalah contoh-contoh nirmana dwimatra dari unsur konseptual garis. Ini adalah contoh-contoh nirmana dwimatra dari unsur konseptual nirmana berupa garis. Nah, unsur yang ketiga, unsur konseptual nirmana yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra atau ruang dua dimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Contoh bidang seperti gambar tersebut ya, jadi ada segitiga, persegi, persegi panjang, oval, lingkaran, elips, dan lain sebagainya. Gambar yang ada di samping kanan itu merupakan contoh nirmana dwimatra dari unsur bidang. Jadi itu contoh nirmana dari unsur bidang. Unsur konseptual selanjutnya adalah gempal atau bentuk. Bentuk rupa gempal atau volume atau ruang merupakan bentuk yang mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tebal. Hampir semua bentuk yang di alam semesta ini berupa gempal atau volume. Misalnya kain yang tipis tetap mempunyai ketebalan meskipun sangat tipis. Berikut gambar contoh dari gempal ya. Dan contoh gambar berikut adalah contoh nirmana dwimatra dari unsur gempal atau bentuk. Jadi gambar-gambar kubus disusun sedemikian rupa, berirama. Nah, itu menjadi sebuah nirmana dwimatra dari unsur gempal. Yang kedua, unsur visual nirmana. Kalau tadi kita belajar tentang unsur konseptual nirmana, sekarang kita belajar tentang unsur visual nirmana. Yang pertama, bentuk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, semua benda yang ada di alam semesta merupakan karya seni atau desain, tentu mempunyai bentuk. Bentuk apa saja yang ada di alam dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, atau gempal. Yang kedua, raut. Raut adalah tampang, potongan, bentuk suatu objek. Raut dapat terbentuk dari unsur garis yang melingkup dengan keluasaan tertentu sehingga membentuk bidang. Pada nirmana dwimatra, raut terdapat pada raut elemen titik, elemen garis, bidang, dan gempal. Yang ketiga, ukuran. Ukuran bisa berupa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, atau rendah. Ukuran tersebut bersifat relatif, artinya ukuran tidak bersifat mutlak. Ukuran tergantung terhadap area di mana bentuk tersebut berada. Yang keempat, tekstur. Ciri khas dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan lain sebagainya. Dan hal ini disebut tekstur atau barik. Contohnya seperti gambar di bawah itu. Jadi ada kasar, halus seperti tekstur kayu, tekstur batu, tekstur keramik. Jadi setiap benda pasti memiliki tekstur ya, baik halus, kasar, bermotif, polos, dan lain sebagainya. Itu tekstur. Yang kelima adalah warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Warna ini sangat penting dalam dunia desain. Jika tidak ada warna, maka kesan desain akan terasa mati atau hambar. Maka dari itu penting kiranya kita belajar tentang warna. Sekilas tentang pembagian warna dibagi menjadi 3, yaitu warna primer atau warna pokok, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer yaitu warna pokok, artinya warna yang tidak didapatkan dari hasil campuran warna lain. Contohnya adalah merah, biru, dan kuning. Yang kedua, warna sekunder yaitu warna yang didapatkan dari hasil pencampuran yang seimbang. Ingat, pencampuran yang seimbang antara warna primer dengan warna primer. Contohnya adalah hijau merupakan hasil campuran yang seimbang antara biru dengan kuning. Ungu merupakan pencampuran antara merah dengan biru. Dan oranye atau jingga merupakan hasil pencampuran dari warna merah dengan kuning. Nah, itu warna sekunder ya. Yang ketiga, warna tersier.
yaitu warna yang didapatkan dari hasil pencampuran antara warna primer dengan warna sekunder. Contoh, hijau kebiruan, kuning kehijauan, kuning kejinggaan, merah jingga, merah ungu, biru keunguan, dan lain sebagainya. Kita menginjak yang ketiga, yaitu prinsip keindahan bentuk atau prinsip-prinsip desain. Dalam mendesain sebuah produk atau sebuah karya, kita tidak bisa asal-asalan. Artinya kita harus menganut terhadap prinsip-prinsip di bawah ini, yaitu yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya, maka akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Nah, berikut adalah gambar contoh kesatuan ya, prinsip kesatuan. Misalnya gambar yang sebelah kiri itu merupakan kesatuan yang didapatkan dari bentuk dan warna. Jadi bentuknya adalah persegi panjang, sama semua persegi panjang, dan warnanya adalah merah semua, merah marun ya. Nah, contoh yang kedua yang tengah ini, kesatuan ini didapatkan dari bentuknya saja. Jadi bentuknya objek ini adalah segitiga semuanya, meskipun warnanya berbeda-beda, tetapi hasil karya ini merupakan sudah menganut sistem atau prinsip desain kesatuan karena bentuknya yang sama. Nah, contoh yang ketiga, gambar yang ketiga itu meskipun bentuknya berbeda-beda tetapi tetap menganut prinsip desain kesatuan karena warnanya yang sama, yaitu warna merah. Yang kedua adalah dominasi atau point of interest atau emphasis. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya desain. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk satu, menarik perhatian, yang kedua untuk menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Contoh dari dominasi adalah gambar berikut, dan gambar yang ini adalah contoh dominasi adalah di sini yang berwarna merah. Dan gambar yang sebelahnya lagi contoh dominasinya sudah jelas ya, ada di warna merah. Yang lain warna hijau, ini warna merah. Itu adalah contoh point of interest. Jadi pandangan langsung tertuju ke warna merah. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua bagian yang bekerja saling meniadakan. Ada beberapa jenis keseimbangan yang dapat diterapkan pada suatu karya, yaitu keseimbangan simetris atau sama persis, keseimbangan memancar atau radial balance, keseimbangan sederajat atau obvious balance, yang keempat keseimbangan tersembunyi atau axial balance, yang D yang keempat irama atau ritme. Irama berasal dari kata wirama yang berarti gerak yang berukuran, ukuran perbandingan, dan mengalir. Pengulangan bentuk biasanya memberikan kesan keselarasan, dan bentuk yang diulang seakan-akan seperti ketukan dari sebuah irama. Jadi contoh gambar di bawah itu merupakan contoh bentuk yang diulang-ulang sehingga membentuk sebuah irama. Yang kelima, proporsi dan skala. Pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi agung, the golden mean, adalah proporsi yang paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Yang keenam, skala. Skala merupakan perubahan ukuran tanpa merubah perbandingan panjang, lebar, ataupun tinggi. Tujuan adanya skala pada sebuah karya dwimatra memberikan kesan luas, jauh, sedang, sempit, ataupun dekat. Jadi dalam merubah skala tidak boleh merubah panjang atau lebarnya, jadi semuanya dikecilkan semua. Misalkan contohnya ini, ukuran normal 2x2, mengecilkan maka dikecilkan antara ukuran panjang dan lebarnya sehingga skalanya menjadi 1x1. Jika dibesarkan maka juga sama, dibesarkan panjangnya dan dibesarkan lebarnya juga. Tidak boleh hanya satu sisi saja yang ditambah, tapi harus dua-duanya, yang panjang ditambah, yang lebar juga ditambah, sehingga pembesaran skalanya adalah 3x3. Selanjutnya adalah penerapan unsur dan prinsip desain dalam nirmana dwimatra. Pada saat merancang atau mendesain suatu karya seni,
ada unsur-unsur dan prinsip desain yang perlu diperhatikan dan diterapkan agar mendapatkan sebuah karya yang bagus, menarik, dan memenuhi kaidah-kaidah seninya. Hasil karya desain nirmana tergantung dari kreativitas, bakat, dan keterampilan masing-masing individu. Nah, ini merupakan contoh eksplorasi garis ya, unsur konseptual nirmana yang kedua yaitu garis. Jadi kita kalau bermain garis sesuai irama, ada iramanya, maka akan terbentuk sebuah nirmana yang sangat indah. Ini juga merupakan sebuah nirmana Dwi Matra, hasil penggabungan dari garis-garis dan bentuk. Nah, tugas untuk kalian di rumah adalah buatlah sebuah karya nirmana Dwi Matra dari unsur. Yang pertama adalah titik, yang kedua unsur garis, yang ketiga unsur bidang. Jadi tugasnya nanti yang dikumpulkan ada tiga buah nirmana. Yang pertama nirmana dari unsur titik, yang kedua nirmana dari unsur garis, yang ketiga nirmana dari unsur bidang. Jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip desain di dalamnya. Nah, dibuka kembali atau dipelajari kembali tentang apa saja prinsip desain yang harus diterapkan dalam sebuah karya, dan unsur-unsur konseptual dan unsur visual nirmana juga harus diterapkan juga di situ. Demikian materi kali ini tentang desain grafis percetakan, khususnya materi yang pertama atau bagian yang pertama tentang dasar desain grafis dan nirmana. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.